Hai teman-teman, bayangkan ini. Anda berdiri di tepi tebing dengan tangan terbuka lebar, menawarkan segalanya. Kesetiaan, kehadiran, waktu. Dan tepat saat Anda hendak mengambil lompatan itu, orang yang Anda tuju mundur dan berkata, "Saya belum siap." Namun alih-alih menjauh sepenuhnya, mereka tetap bertahan di pinggiran. Mereka melemparkan kerikil ke dalam kesunyian Anda. Mereka melambai dari kejauhan. Mereka berteriak, "Saya hanya bingung." Namun jangan terkecoh teman-teman. Kebingungan bukanlah alasan, itu adalah sebuah sampul. Karena orang-orang yang benar-benar tidak menginginkan Anda, mereka tidak mengorbit di sekitar energi Anda. Biarkan saya membongkar kebohongan ini lebar-lebar. Mereka tidak bingung, Anda yang bingung. Dan itu bukan karena Anda lemah atau butuh. Itu karena mereka memberi Anda makan, hanya cukup untuk menjaga harapan Anda tetap hidup, tetapi tidak cukup untuk membiarkannya tumbuh. Itu bukan kasih sayang, itu kecanduan, itu bukan cinta, itu tali pengikat. Inilah yang tidak akan mereka katakan. Terkadang, orang menolak Anda bukan karena Anda tidak bagus, tetapi karena mereka sudah tahu seberapa bagusnya Anda dan mereka belum siap untuk menyamainya. Jadi sebagai gantinya, mereka mengesampingkan Anda, memasukkan Anda ke dalam kotak mungkin nanti. Dan jika Anda tidak melakukan sesuatu dengan cepat, Anda akan mulai mengikuti audisi untuk peran yang tidak pernah mereka rencanakan untuk diberikan kepada Anda. Anda bukan rencana cadangan, Anda bukan penenang emosi, Anda bukan pilihan kedua seseorang pada Selasa malam yang sepi. Anda bukan orang yang hanya berjaga-jaga. Jadi ketika seseorang berkata, "Saya tidak tertarik," namun perilaku mereka tetap melekat pada kehadiran Anda, jangan tanya mengapa mereka melakukannya. Tanyakan pada diri Anda sendiri mengapa Anda masih mengizinkannya. Saya tahu, mungkin Anda berpikir Anda sedang bersabar. Mungkin Anda percaya mereka akan datang jika Anda tetap bersikap baik, siap sedia, dan pengertian. Namun izinkan saya menyampaikan hal ini kepada Anda. Cinta tidak butuh latihan. Ia mengetahui perannya sejak awal. Anda tidak perlu membuktikan harga diri Anda kepada seseorang yang tidak dapat melihatnya pertama kali. Disinilah pergeseran terjadi. Sekarang juga, tidak besok, tidak setelah pesan Ganit berikutnya. Sekarang Anda putuskan siapa diri Anda. Anda menjadi orang yang tidak memerlukan penutupan untuk menutup pintu. Anda menjadi orang yang tidak memberi perhatian pada kebingungan. Anda berhenti mencoba menguraikan seseorang yang sudah membuat pilihannya. Dan bahkan jika mereka menyesalinya nanti, itu pelajaran mereka, bukan ruang tunggu Anda. Jadi inilah afirmasi Anda. Singkat, tajam, dan benar. Saya tidak mengejar kebingungan. Ucapkan dengan lantang, ketik di komentar. Biarkan dunia mendengar kejelasan Anda. Biarkan keheningan yang Anda pilih menjadi lebih keras daripada sinyal campuran yang mereka kirim. Nomor 1, mereka mungkin bilang tidak, tetapi perilaku mereka masih menunjukkan ada kemungkinan. Hal yang paling menyakitkan bukanlah kata tidak, melainkan harapan yang dibungkus dengan remah-remah kecil. Anda lihat, ada jenis penolakan yang aneh dan sulit untuk dilupakan. Ia tetap ada, duduk di depan Anda dalam diam, seolah menunggu balasan. Mereka berkata, "Saya tidak tertarik," tetapi tetap muncul dalam hidup Anda seperti lagu yang tak pernah Anda minta untuk diputar lagi. Dan yang lebih menyedihkan, Anda terus mendengarkan, berharap mungkin kali ini liriknya akan berubah. Mari saya gambarkan kepada Anda teman-teman. Bayangkan Anda masuk ke restoran saat perut Anda keroncongan. Anda meminta makanan, tetapi pelayan berkata, "Maaf, kami tidak bisa melayani Anda." Anda merasa kecewa dan ingin pergi, tetapi kemudian pelayan itu memberikan sekeranjang roti hangat. Hanya roti, tidak ada makanan utama, hanya sedikit untuk mencicipi. Dan setiap beberapa menit, dia terus memberikan lebih banyak. Cukup untuk membuat Anda tidak pergi, tetapi tidak cukup untuk memuaskan rasa lapar Anda. Itulah yang dilakukan orang-orang ini. Mereka menolak Anda, tetapi kemudian memberikan remah-remah perhatian, menyukai kiriman Anda, mengirim pesan, "Hai orang asing," emoji tertawa larut malam, dan tiba-tiba Anda merasa tidak ingin pergi. Anda tetap di sana, masih lapar, masih menunggu. Saya mengerti Anda mungkin bertanya pada diri sendiri, mengapa seseorang menolak saya tetapi masih bersikap peduli? Bukankah itu membingungkan?
Dan Anda tahu apa? Ya, itu membingungkan, tetapi mereka sebenarnya tidak bingung sama sekali. Inilah kebohongan yang mereka jual kepada Anda. Saat ini, mungkin Anda merasakan campur aduk dalam diri Anda. Mari kita lihat lebih jauh. Namun ini bukan tentang kerentanan, melainkan tentang kontrol. Ini cara mereka menjaga Anda tetap dekat tanpa harus berkomitmen. Anda menjadi jaring pengaman emosional bagi mereka, siap sedia meskipun mereka tidak pernah berencana untuk menangkap Anda saat Anda jatuh. Di dalam hati Anda, mungkin Anda sudah tahu ini. Anda merasakannya. Setiap kali mereka mengirimi Anda pesan setelah berhari-hari diam, ada ketegangan, kecemasan saat mereka muncul lagi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tubuh Anda tahu, naluri Anda tahu, namun hati Anda masih berharap pada harapan yang mereka tinggalkan. Biarkan saya memberitahu Anda kebenarannya. Orang yang benar-benar menginginkan Anda tidak akan membingungkan Anda. Orang yang menghargai Anda tidak akan menolak Anda sambil tetap mencari perhatian Anda. Jika mereka benar-benar menolak, mereka tidak akan berperilaku seolah-olah mereka peduli. Dan jika mereka benar-benar berkata ya, mereka tidak akan mengatakan tidak sejak awal. Jangan biarkan sikap campur aduk mereka mengubah harga diri Anda. Namun saya juga mengerti mengapa sulit untuk pergi begitu saja. Anda manusia, Anda punya perasaan, Anda sedang membangun sesuatu atau berusaha untuk membangunnya. Anda tidak hanya berbicara, Anda berinvestasi, waktu, usaha, dan imajinasi. Anda membayangkan masa depan bersama mereka, bahkan ketika mereka tidak meminta Anda untuk melakukannya. Dan sekarang meskipun mereka telah menutup pintu, mereka terus mengintip melalui jendela. Anda terus berharap mereka akan membukanya lagi. Harapan itu seharusnya menjadi kekuatan Anda, bukan beban. Itu adalah lingkaran mental yang mereka ciptakan dalam diri Anda. Setiap kali Anda bereaksi terhadap pesan mereka, membalas kiriman, atau menjawab, "Hai," secara tidak sadar Anda memberi sinyal. Anda dapat menarik perhatian saya tanpa harus memilih saya, dan mereka akan terus mengambilnya. Mengapa tidak? Mereka tidak perlu mengeluarkan biaya apapun, tetapi Anda akan kehilangan kejelasan, energi, dan kedamaian Anda. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Bagaimana Anda menghentikan permainan emosional ini? Anda lakukan apa yang dilakukan orang-orang kuat. Anda bangkit. Anda berdiri tegak. Anda menerima kenyataan dan mengubahnya kembali menjadi apa adanya. Sebuah penolakan yang jelas. Anda tidak perlu mengemis untuk perhatian. Anda berjalan menuju masa depan yang lebih baik. Ini mungkin tidak mudah. Saya tidak akan berbohong kepada Anda. Anda mungkin merasa ingin memeriksa apakah mereka melihat cerita Anda. Anda ingin membalas pesan mereka hanya untuk merasa diperhatikan. Namun, setiap kali Anda tidak melakukannya, setiap kali Anda tetap diam, Anda menarik kembali kekuatan Anda. Anda sedang mengatur ulang diri Anda untuk berhenti merespons umpan emosional. Mereka tidak pantas mendapatkan versi diri Anda yang meragukan diri sendiri hanya karena mereka tidak memilih Anda. Ingatlah, Anda selalu cukup. Mereka hanya belum siap menerima kehadiran Anda. Itu bukan beban yang harus Anda pikul lagi. Itu adalah perjalanan yang harus mereka lalui sendiri. Anda memiliki banyak hal berharga untuk dilakukan daripada menunggu orang lain. Mungkin Anda memiliki impian untuk dikejar, teman untuk tumbuh bersama, atau tujuan yang tidak akan menyusut hanya karena seseorang tidak melihatnya. Jadi, inilah afirmasi untuk saat ini. Saya ingin Anda mengatakannya dengan penuh keyakinan. Saya tidak menunggu mungkin. Ucapkan lagi. Biarkan diri Anda mendengarnya. Tunjukkan pada diri Anda sendiri dan pada dunia di sekitar Anda bahwa Anda bukan lagi versi diri Anda yang menunggu remah-remah di meja yang tidak pernah Anda tempati. Nomor 2, mereka tidak tertarik pada Anda. Mereka kecanduan perhatian Anda. Beberapa orang tidak merindukan Anda, mereka merindukan kendali yang mereka miliki saat Anda membutuhkan mereka. Jangan menutup-nutupi ini, teman-teman. Ketika seseorang menolak Anda tetapi masih menemukan cara untuk tetap berada dalam hidup Anda, menusuk Anda dengan kabut, menandai Anda dalam meme, menertawakan cerita Anda, mereka tidak memberi Anda kesempatan kedua. Mereka menyerap perhatian Anda seperti narkoba. Bukan karena mereka ingin mencintai Anda, tetapi karena mereka senang diinginkan.
Izinkan saya memberi Anda metafora untuk mewujudkannya. Bayangkan Anda adalah matahari. Anda memberi cahaya, kehangatan, energi. Setiap hari Anda bangkit. Dan orang ini, mereka tidak menanam benih di bawah cahaya Anda. Mereka hanya berjemur di sana, berbaring, menyerap cahayanya. Namun saat itu menjadi terlalu nyata, terlalu dekat, mereka memakai kacamata hitam dan pergi. Mereka tidak ingin tumbuh bersama Anda. Mereka hanya ingin merasa terlihat dalam cahaya Anda. Sekarang Anda mungkin bertanya pada diri sendiri, tetapi jika mereka tidak menyukai saya, mengapa mereka masih berbicara dengan saya? Mengapa harus berkirim pesan tengah malam? Mengapa membalas ceritaku? Mengapa tersenyum padaku di depan umum, seolah-olah kita masih memiliki sesuatu? Karena ini bukan tentang Anda, ini tentang mereka. Ini tentang bagaimana perasaan mereka ketika mereka tahu mereka masih memiliki akses kepada Anda. Kehadiran Anda adalah rencana cadangan mereka. Perhatian Anda adalah pendorong harga diri mereka. Anda bukan orangnya. Anda adalah sumber kekuatan mereka. Dan inilah kebenaran yang menyakitkan sebelum sembuh. Mereka tidak tertarik pada Anda. Mereka kecanduan dengan validasi Anda. Perbedaan ketertarikan adalah tentang koneksi. Kecanduan adalah tentang kontrol. Dan saat mereka tahu mereka bisa membuat Anda membalas, bereaksi, bertanya-tanya, mereka merasa berdaya. Bahkan setelah mengatakan mereka tidak mencari apapun saat ini, bahkan setelah memberitahu Anda bahwa mereka hanya ingin berteman, apa yang sebenarnya mereka maksud adalah, aku tidak ingin kehilangan apa yang kamu berikan padaku, tetapi aku juga tidak ingin mengembalikannya. Inilah yang perlu Anda hancurkan, dan inilah mengapa hal itu begitu sulit. Karena sebagian dari diri Anda masih percaya itu berarti sesuatu. Anda melihat teks itu muncul, dan otak Anda menyala seperti mesin slot yang akhirnya mendapatkan jackpot. Mungkin kali ini lebih berarti. Mungkin mereka sedang memikirkannya kembali. Mungkin mereka mulai menyadarinya. Tidak, itu bukan cinta, itu manipulasi dopamin. Dan setiap kali Anda merespons, Anda memberi mereka satu hal yang paling mereka inginkan. Konfirmasi bahwa mereka masih lebih berarti bagi Anda daripada Anda sendiri. Izinkan saya menjelaskannya sekali lagi untuk orang-orang di belakang. Anda bukan siapa-siapa dalam kehidupan mereka. Anda adalah cermin. Sebuah cermin yang mereka periksa sesekali untuk melihat apakah mereka masih diinginkan, masih berkuasa, masih tak terlupakan. Dan jika Anda terus berdiri di sana sambil memantulkan kekaguman, Anda akan kehilangan diri Anda dalam bayangan mereka. Anda mungkin berpikir tetap berhubungan menunjukkan kedewasaan, bahwa Anda sabar, baik hati, dan berkembang secara emosional. Namun terkadang kedewasaan bukanlah seberapa anggunnya Anda bertahan. Terkadang kedewasaan adalah seberapa kuatnya Anda melangkah pergi tanpa membuat keributan, tanpa mengajukan pertanyaan, tanpa membutuhkan penutupan dari seseorang yang menggunakan kasih sayang Anda sebagai hiburan. Jadi apa yang Anda lakukan? Anda memotong pasokan. Dingin, senyap, bersih. Anda berhenti membalas teks acak. Anda berhenti menyukai foto mereka. Anda berhenti memberi mereka kenyamanan dengan mengetahui bahwa Anda masih mengelilingi mereka. Anda menghilang seperti versi diri Anda yang membutuhkannya akhirnya hilang. Dan memang begitu. Dan ya, mereka akan merasakannya. Jangan kaget ketika saat Anda mundur, mereka maju terus. Begitulah cara kecanduan bekerja. Ini bukan tentang orangnya, ini tentang pukulannya. Dan saat pukulannya hilang, kepanikan dimulai. Tapi kepanikan itu bukanlah cinta. Itu penarikan. Jangan salah mengartikan pengejaran mereka sebagai perubahan hati. Perhatikan polanya. Apakah mereka muncul dengan usaha yang sungguh-sungguh atau sekadar performa yang lebih? Apakah mereka bertanya kabar Anda atau sekadar memeriksa apakah Anda masih tertarik? Diamlah, mengamati, biarkan mereka memperlihatkan diri mereka. Dan jangan kaget ketika keheningan berbicara lebih keras daripada semua emoji lucu mereka. Perhatian Anda sangat berharga. Energi Anda adalah mata uang. Dan kehadiran Anda seharusnya diperoleh, bukan diasumsikan. Jadi inilah saluran listrik Anda untuk saat ini. Ketik di komentar. Bicaralah. Klaim itu. Perhatian saya memang pantas didapatkan. Biarkan mereka bertanya-tanya kemana Anda pergi. Biarkan mereka duduk dalam keheningan yang mereka pikir tidak akan pernah Anda berikan.
Tekan tombol suka jika Anda siap untuk berhenti menjadi sumber ego orang lain dan mulai menjadi sumber kekuatan Anda sendiri. Nomor 3, saat Anda merespons, Anda mengatur ulang permainan. Setiap kali Anda menjawab kesunyian mereka dengan perhatian, Anda memulai kembali permainan yang telah mereka menangkan. Mari kita bicarakan satu momen yang membuat Anda buntu. Detik itu juga ponsel Anda menyala, dada Anda sesak, dan otak Anda berkata, mungkin kali ini nyata. Anda berhenti, Anda menatap, Anda berpikir, lalu Anda menanggapi. Dan begitu saja Anda kembali ke lingkaran. Teman-teman menanggapi mungkin terasa tidak berbahaya. Mungkin terasa seperti kemajuan, tetapi kenyataannya tidak. Ini adalah pengaturan ulang dan bukan jenis yang Anda butuhkan. Ini seperti mengatur ulang permainan video tepat sebelum level akhir. Kecuali dalam permainan ini, pemain lain sudah mengetahui semua gerakan Anda. Anda memulai dari awal, tetapi mereka tidak pernah berhenti bermain. Inilah jebakannya. Bila ada yang menolak Anda, tetapi masih menjenguk Anda, masih mengirim pesan harapan agar Anda baik-baik saja, atau bereaksi secara acak terhadap cerita Anda dengan emoji api, mereka tidak menghubungi Anda karena merindukan Anda. Mereka menghubungi untuk mengetahui apakah Anda masih merindukan mereka. Respon Anda mengonfirmasinya. Setiap pesan yang Anda kirim memberitahu mereka, ya, saya masih di sini. Ya, Anda masih memiliki akses. Ya, Anda masih lebih penting daripada kedamaian saya. Dan inilah yang lebih buruk. Mereka tahu itu. Mereka tahu persis apa yang mereka lakukan. Itu bukan suatu kebetulan. Itu tidak polos. Itu bukan dorongan yang acak. Itu adalah tombol yang mereka tekan sepenuhnya menyadari reaksi yang akan ditimbulkannya dalam diri Anda. Karena jujur saja mereka tidak mengirim pesan teks saat mereka kesepian. Mereka mengirim pesan teks saat mereka pikir Anda mulai lupa. Pikirkan seperti ini. Anda sedang mencoba menyembuhkan luka bakar, dan setiap kali bekas luka mulai menutup, mereka membuka kembali luka tersebut. Cukup untuk membuat Anda terus berdarah, tetapi tidak cukup untuk membuat diri mereka sendiri berdarah. Itu bukan koneksi, itulah kendali. Mereka tidak sembuh bersama Anda, mereka melayang. Cukup dekat untuk mencegah Anda berjalan terlalu jauh. Jadi Anda berkata, bagaimana jika saya tidak menanggapi? Bukankah mereka akan menganggap saya kasar? Biarkan saja. Bukankah saya akan terlihat picik? Tidak, Anda tampak kuat. Diam tidak membuat Anda lemah. Itu membuat Anda tidak tersedia. Dan dalam permainan ini, orang yang tidak tersedia memegang bingkai. Karena saat Anda menanggapinya, mereka tidak melihat kebaikan. Mereka melihat konfirmasi. Mereka tidak berpikir, wah orang ini masih peduli. Mereka berpikir, dapat, masih tertantang, dan sekarang mereka tidak perlu melakukan hal yang berbeda. Mereka tidak harus tumbuh. Mereka tidak perlu meminta maaf. Mereka tidak harus tampil lebih baik. Mengapa mereka harus melakukan itu? Anda baru saja membuktikan bahwa mereka dapat pergi dan kembali kapan saja mereka mau tanpa konsekuensi apapun. Biarkan saya mengungkap kebohongan lainnya selagi kita di sini. Mungkin jika saya menjawab kali ini keadaan akan berbeda. Tidak, mereka tidak akan melakukan itu. Satu-satunya hal yang berubah saat Anda merespons lagi adalah kemajuan Anda sendiri. Anda maju 5 langkah lalu menyerahkan peta itu kembali ke hati Anda. Dan percayalah, mereka tidak menggunakannya untuk membangun rumah. Mereka menggunakannya untuk mengatur ulang batasan Anda. Jadi apa yang akan Anda lakukan? Anda membiarkan pesan itu tersimpan. Anda membiarkan tampilan cerita lewat. Anda biarkan apa yang telah Anda pikirkan tentang mereka menggantung di udara tanpa jawaban. Bukan karena Anda kesal, bukan karena Anda kedinginan, tetapi karena Anda sudah tidak mau lagi membuat diri Anda tersedia secara emosional bagi seseorang yang membuat Anda lelah secara emosional. Ini akan sulit pada awalnya. Anda pasti ingin menanggapi. Anda akan terlalu memikirkannya. Anda akan merasa bersalah. Namun percayalah pada saya, diam bukanlah hal yang kasar. Itu benar. Itulah bahasa batas ketika kata-kata telah terbuang sia-sia. Itulah satu-satunya respon yang mematahkan pola tanpa melanjutkan penampilan. Dan akhirnya mereka akan merasakannya. Perubahan, keheningan, tembok yang tidak pernah mereka duga akan Anda bangun. Dan mungkin mereka akan menghubungi lagi.
Mungkin mereka bahkan akan mengatakan hal-hal yang selalu ingin Anda dengar. Namun inilah perbedaannya sekarang. Anda tidak akan membutuhkannya. Anda akan lebih tahu. Karena penyembuhan tidak berarti menunggu orang lain menyusul. Itu berarti Anda telah berkembang melebihi versi diri Anda yang menunggu sejak awal.